Kita mulai ke tentang PAK online. Jadi PAK online itu adalah gagasan Dinas Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini tim PAK, tim untuk kenaikan angka kredit, kenaikan pangkat. Tujuannya tidak lain adalah supaya Bapak Ibu diberi kemudahan. Kalau selama ini kan kalau ingin naik pangkat, Bapak Ibu membawa berkas banyak-banyak, mulai dari dupak, kemudian kalau hanya dupak, SK pembagian tugas sedikit gitu ya. Tapi ketika melampirkan misalnya ada unsur publikasi ilmiah, karya inovatif, jadi tebal. Apalagi misalnya kita sebut saja publikasi ilmiah itu yang lebih populer, misalnya ketika misalnya saja Bapak Ibu, bukan berarti publikasi ilmiahnya itu adalah satu-satunya ketika, tidak, ada banyak. Bisa ketika, bisa makalah, bisa best practice, sekarang ini kan bisa tinjauan ilmiah dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Bisa juga modul. Ya, saya yakin kalau di SMA 17 ini kawan-kawan guruku atau guru-guruku itu adalah sangat sudah terbiasa membuat modul. Kemudian di karya inovatif bisa alat peraga, bisa bentuk puisi dan seterusnya. Jadi kalau dibawa untuk naik pangkat ini tebal kan? Kalau satu orang kantong yang pakai ini tuh seperti ini ya, 3 atau 4. Bayangkan kalau misalnya seperti tahun ini Bapak Ibu yang naik pangkat itu ada se-Sumatera Selatan jumlahnya 1.408 berkas. Jadi penuh ketakuan mobil itu bagian belakang. Nah, jadi itu tujuan daripada disediakan suatu aplikasi dengan menggunakan PAK. Nah, jadi Bapak Ibu masuk ke situ, mengusulkan diri untuk melakukan itu. Nah, ini Bapak Ibu, nah, ini peraturannya. Peraturan tentang angka kredit, saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah ini, ya, yang di bawah Permen PAN nomor 16 tahun 2009, itulah belum berubah. Ya, jadi Permen PAN 2009 itu ya sekali-sekali dibacalah. Dibaca apa-apa saja hal-hal yang di dalam itu kan. Itulah yang pertama nih, di Permen PAN belum dirubah ya. Lalu ditambah lagi dengan yang di atas ya, tentang Permen Diknas nomor 35 tahun 2010. Nah, di situ di Permen itu semacam penjelasan. Ada contoh, ada simulasi di situ kan Bapak Ibu. Misalnya seorang guru golongan 3A, anak 3B, mana ceritanya supaya dia bisa naik pangkat. Nah, disinilah. Kemudian ada lagi tambahannya ini dan tidak ditambahkan, yaitu buku 4 dan buku 5. Benar? Bukan. Buku 4 itu terkait tentang misalnya Ibu bikin PDK lah, memanung sistematikanya, ya. Bikin modul, memanung sistematikanya. Sistematika maksudnya apa-apa saja yang harus Bapak Ibu ceritakan atau buat sehingga memenuhi. Ya. Nah, yang tanya mudah-mudahan tidak terjadi di SMA, guru-guru di SMA 17. Ya, ketika dia memasukkan ketikanya di katakanlah yang namanya ngusul Pak tim penilai itu agak punya kreatif dikit lah, bisa nolak, ditolak, Ibu komplain. Nah, aku sudah memenuhi kok ditolak. Nah, itu tadi kitab sucinya kalau boleh pinjam istilah itu di buku 4 dan buku 5. Asal memenuhi itu yang minimal, ya sudah masuk gitu ya, diterima. Tapi kalau misalnya ada satu hal yang tidak dilakukan, maka boleh buat, ditolak. Alasan nolaknya juga ada di buku 5 dan buku 4 itu. Kenapa ditolak? Ini alasannya. Kita sudah pahamnya sudah ada di situ. Nah, kedua, 2 sumber ini kemudian ditambah ya pedoman itu tadi. Terus ini sekedar pengetahuan untuk bagian kita semua. Di kita ada kata-kata yang baru diangkat
yang diangkat 2013 ke atas sekarang, 2013 sampai sekarang, ada Bapak Ibu? Ibu diangkat tahun 2015. Nah, mungkin saya belum melihat data ini sama Siti Rohmah. Nah, mungkin, tapi hebatnya mungkinnya yang angkatan 2013 sampai sekarang ini langsung dapat komplit ya loh. Tapi ada juga yang tidak komplit. Nah, saya jelaskan Ibu Rohmah, Siti ya. Ibu tuh saya menduga dulu saya menduga. Kalau ibu belum memenuhi beberapa kriteria, berdasarkan kriteria, maka ibu belum bisa diangkat kalau bahasa populernya jadi guru. Padahal ibu adalah guru. Bahasa intelek hukumnya belum bisa diangkat dalam jabatan fungsional guru. Nah, itu bahasa yang paling keren. Kenapa? Untuk diangkat produk 2013 sampai sekarang, untuk diangkat itu pinjam istilah jadi guru saja, diangkat jadi guru saja ya fungsional. Nah, harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, ibu harus menjalani suatu rangkaian yang namanya program induksi, program PGIP, program guru induksi pemula gitu ya. Harusnya berapa lama induksi itu? 1 tahun kalender. Jadi kalau 1 tahun kalender, benar nggak 1 tahun kalender itu yang dari Januari sampai Desember? Atau tahun ajaran Juli, Juni. Nah, boleh Bu. Jadi kalau tidak mau kita, karena kita ini antara tahun kalender dengan tahun ajaran itu agak ada tidak sama ya. Jadi kalau ingin dari Januari sampai stop Desember, kalau ingin mulai misalnya Pak kami di sekolah itu pakai tahun ajaran, maka pakai Juli sampai Juni. Pokoknya karena Juli boleh 13 bulan. Nah, ibu harus menjalani program induksi. Sudah loh benar induksi? Sudah. Pindahan ibu atau ini? Sudah induksi. Siapa yang keluarkan piagam induksinya? 1 tahun dari TP memprogramkan diri di induksi di sekolah. Di mana dulu? Di Pali. Oh, ibu pindah dari Pali. Nah, sudah. Kenolah tahu informasinya. Aturannya juga ada. Saya lupa nomornya. Nomor 10 atau berapa ya? Sudah 1 tahun, kalau lulus nilainya minimal 86 atau 85, baik, minimal baik. Yang nilai program induksi itu tidak lain adalah kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Guru senior itu ya kalau diusahakan serumpun gitu ya, kalau tidak bisa sama mata pelajarannya serumpun. Senior itu artinya dari pangkat, dari pengalaman, dari memenuhi. Alhamdulillah dia sudah. Lalu kegiatan itu adalah di SK-kan. Di sini ada tulisannya SK tim penilai induksi kepala sekolah, maksudnya yang bukan kepala sekolah yang ini, bukan namanya guru yang SK-kan. Tapi di SK tim itu ada kepala sekolah yang mengeluarkannya, kepala sekolah menunjuk 3 orang termasuk dirinya untuk nilai sudah kan melakukan itu. Lalu dilaporkan ke dinas provinsi. Ibu di dinas provinsi atau masih kabupaten? Oh, masih kabupaten. Di dinas setelah itu jengok dinas laporannya sudah memenuhi kriteria, maka diterbitkanlah piagam dalam bentuk piagam dan SK jika mungkin. Nah, itu satu. Yang kedua, ibu harus menjalani sertifikat induksi sudah, diklat perjabatan juga termasuk bagiannya. Diklat perjabatan adalah diklat untuk dalam rangka 100% atau PNS penuh. 2, sertifikat ini. Yang ketiga, ini ada tulisnya. Ibu diangkat di dalam golongan, pertama kali diangkat dalam golongan 3A. Jadi ada saja kan yang diangkat pertama kali itu dalam golongan 2. Pengalaman, saya cerita pengalaman yang banyak kami temukan, kawan-kawan kita ini, guru-guru kita ini yang ada di
Sumatera Selatan. Kalau ikut-ikutan bu, kalau ikut-ikutan bu, ya. Pak Herudin, yang kau minta data tentang guru kesepakatan itu. Ada. Kau pinjam lah, pinjam bu ya, pinjam. Teman-teman guru kita itu kalau ikut-ikutan dengan kawan tauhid karibnya mengusulkan pak atau lain untuk periode Oktober ini, dia sesungguhnya mungkin belum ya Allah ya. Ya ada bu. Maksud saya begini, ingin membuka wawasan dan menyamakan persepsi kita sama-sama bahwa periode kenaikan pangkat itu ada dua. Bapak Ibu ya, ada dua. Saya belum buat slide-nya. Pertama periode April, itu ya kata-katanya. Yang kedua periode Oktober. Periode April biasanya di SK Bapak Ibu, misalnya ini SK Ibu lihat, terhitung tanggal 1 April 2020. Artinya Ibu lihat ini naik pangkat ke 4A itu di periode April. Dengan masa perhitungannya kalau periode April itu dari 1 Januari titik tahun sampai dengan 31 Desember titik tahun. Jadi polanya Januari Desember. Itu hitungannya. Jadi Ibu lihat, kalau ingin membuat 4 tahunan ini usulkan pada 4 tahunan dia mulai. Loh, kalau ingin usulkan 4 lain maka usulkanlah untuk periode April yang depan, yang sekarang ini Oktober namanya. Kalau beliau ngajukan yang sekarang, maka perhitungannya 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2021, 6 bulan. Nah yang inilah yang maksud saya tuh, yang kalau mau ikut-ikutan itu mestinya nggak usah, aku belum 1 tahun. Jadi lihat dari sini, aku belum ini, bukan belum bisa, belum saatnya gitu ya, masih prematur gitu. Ibu lihat ke depan ini Pak, untuk periode April, jadi akan dibuka mungkin ya. Nah buka ini Bu, 4 tahunan April ini, mungkin sekitar bulan Maret atau April buka. Nanti disampaikan periode itu hanya Ibu itu yang ini ya, 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Tiga B. Ini Bapak Ibu, inilah yang angka ini yang tercantum di sini itu. 3A ke 3B itu perlu PD-nya 3, PQ-nya pun 0. Pak Suwan, Pak Dokter itu kan, itu ada. Iya, aku tuh mohon maaf ya. Jadi perlunya itu Bapak Ibu, 3A ke 3B perlu PD-nya 3, PQ-nya belum. Jadi kalau 3A itu sini, coba 3B. Kalau 3A masih di golongan 3A dan pakai 3B, kalau tidak ngebaknya, tidak kuat untuk apa namanya PQ, dari unsur PQ, komunikasi kimia atau tidak matematika lah, tidak apa-apa. Masih naik pangkat, yang penting ada PD-nya, pengembangan dirinya 3 nilainya. 0 sampai 30 jam JP itu nilainya 1. Itu. Kemudian kalau 82 nilainya 2 sampai 160. Itu ini dibuatkan sertifikat ini. Buat sertifikat. Ini salah satu pundi-pundi membantu teman. Dan duit yang sertifikat inilah yang tabung satu. Tapi sertifikatnya saya sarankan harus ditandatangani oleh orang dinas. Jangan kepala sekolah yang mereka punya. Kepala sekolah boleh menandatangannya, tapi di struktur program. Jelas ya? Kalau kita lihat sertifikat itu kita lihat yang bagian belakang. Nah yang bagian depan itu suruhlah orang dinas, apa kepala dinas, apa KB, apa kasih, tapi bunyinya kalau misalnya kasih atas nama kepala dinas
kasih bergulung misalnya. Karena kita kan kasih bergulung kan. Nah, boleh, tapi tidak boleh kalau nuliskan misalnya mungkin mengetahui dan seterusnya kepala kasih kurikulum Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Armin misalnya dan sebagainya. Dia tanda tangan, stempel, tidak sah, tidak boleh. Kasih tidak punya stempel dia, yang punya stempel itu kepala dinas. Tapi kalau atas nama boleh. Nah itu baik buatkan gue. Lalu bikin yang kedua, dari 3B, 3A ke 3B perlu PD-nya 3, publikasi ilmiahnya atau PK 0. AKK bukan 50 Bu, jumlahkan ini 100 tambah 50, 150. Jadi kalau 3B, 3A ke 3B, angka kreditnya harus jumlah AKK-nya 150, PD-nya 3, PK-nya 0. Masa kerjanya lebih dari bisa naik pangkat setelah 2 tahun bunyi amanat aturannya, maka hitunglah kuliah 2020 April Januari katakan 2021 belum bisa Bu, walaupun lebih 2022 belum bisa Bu, baru 2 tahun. Nah dia bisa 2023 baru bisa mengusulkan apabila memenuhi kriteria. Ada yang masuk ke diri setahun, kenapa? Karena dilihatnya AKK-nya banyak, belum tentu, atau cara lain. Ya, itu yang perlu dipahami. Lalu yang kedua, 3P ke 3C sama, 150 tambah 50, 200. PD-nya mulai perlu 3, unsur PK-nya perlu 4. 4 itu nilai, bukan 4 itu 4 ketika itu bukan nilai. 1 PTK Bapak Ibu, sekedar mengingatkan, kalau disusun secara prorama maka nilainya 4 kalau memenuhi. Artinya ketika itu bisa disusun secara berkelompok, berdua, bertiga, berempat, boleh. Tapi tentu Bapak Ibu, ketika suatu tulisan katakanlah PTK ditulis berdua, maka ada pembagian. Ada ketua, ada anggota. Ketua 60%, anggota 40%. Kalau berdua. Jadi kalau nak saling tolong dengan teman, ibu lebih dalam hitung-hitungan, sudah ketika yang kedua ini atau ini saya buat secara berkelompok, berkolaborasi berdua. Maka tentukan ketua, misalnya Pak Erhanudin. Wakil atau anggota siapa misalnya, maka hitungannya yang ketuanya adalah 60%, yang anggotanya 40%. Bertiga juga boleh, ketua anggota 2. Berempat juga boleh, ketua 3 anggota. Tapi pembagiannya beda-beda. Ya kalau sudah berempat, 3 anggota itu adalah berapa ya? Ada formulasinya. Itu Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, kebutuhan angka kredit, kebutuhan baik PK, PD, kumulasi angka kredit, masa kerjanya setiap jenjang, ya, setiap jenjang. Jadi Bapak Ibu itu maksud saya itu begini, supaya bisa mengintrospeksi diri sendiri, pertama itu sasarannya mengukur diri sendiri, menilai diri sendiri. Oh, akulah sudah bisa untuk naik pangkat ke berikutnya itu. Jadi jangan aku nak nyubo gitu. Nyubo itu kan akhirnya mengusulkan yang keluar hanya 4 tahunan. Itu Bapak Ibu ya. Ada siapa di sini yang tanyakan? Kalau banyak pertanyaan mah, ya silakan Ibu Siti. Ya, supaya enak kalau saya sendiri ngomong seolah-olah pintar deh. Kalau itu kita coba, tidak bisa jawab supaya ketika itu bisa dinilai atau dihargai atau memenuhi. Yang pertama, tolong luruskan sedikit salah. Yang pertama adalah
ketika itu Bapak Ibu tulis di kelas yang Bapak Ibu ajar. Kalau misalnya kami banyak menemukan dia guru agama nulis ketika kimia. Tak tahu aku juga, tak tahu. Iya, ada juga Pak ketika sejuta umat. Ada, terus aku sebut ke sejuta umat. Samo. Pikirnya tak dibaca TV inilah yang penting ada. Jadi janganlah kita berprasangka seperti itu. Kami di tim penilai tidak ada ingin menyaroi dah. Jadi jangan seperti itu ya, jangan lintas maaf-maaf lah. Jadi ketika itu kita buatnya sesuai dengan kelas yang kita ajari. Ibu, Bapak Ibu ngajar misalnya banyak kelas, maka cukup satu saja yang menurut Bapak Ibu, pertimbangan Bapak Ibu, kelas itu kayaknya cocok kalau melakukan suatu tindakan pembelajaran dengan metode ini. Masih kok bela, hanya satu kelas. Jadi paling banyak sampel ya, atau respondennya paling banyak 36. Paling banyak di kelas itu di sini ada berapa Pak? Satu kelas 36. Nah itu kan paling banyak 36. Jadi kalau lalu misalnya 45 tapi tinggal 2, dari mana siswa bisa paling itu kan itu. Yang kedua, ciri-ciri PTK itu dari duduk. Kalau duduk itu usahakan ada harapan, ada tindakan. Misalnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa, ambil baik mata pelajaran, misalnya kimia atau pakai mata pelajaran kimia melalui atau dengan menggunakan metode jigsaw misalnya. Jadi kan ada kok nih harapan kita di kelas belum ada kelas ya, metode jigsaw, tindakannya metode jigsaw pada kelas. Nah, mulai masuk ke ini objeknya kelas. Misalnya pakai dia ngajak kelas 10 lah atau kelas 11. Kelas 11 itu IPA atau MIA? IPA. Kelas 11 IPA 1. Nah lebih kerennya lagi akun pelajaran misalnya. Tapi kalau ada objek kelas 11 tinggal pelajaran di apa namanya di keterangan lain ya. Jadi di situ ada harapan, ada tindakan. Harapan kita meningkatkan prestasi belajar. Tindakan kita metode jigsaw. Ini kadang dari dudul saja dibaca tidak menarik, tidak kena. Misalnya ada saya temukan, menurut Bapak Ibu kira cocok ya, saya ingat dulu. Ada judul, kayaknya judul itu tadi tidak pakai metodenya, di situ tidak tergambar. Bisa jadi hasil. Jadi judul-judul yang seperti itulah ya, itu ya. Lalu judul yang lama lagi ciri PTK itu tadi Bapak Ibu ada siklus yang diterapkan. Nah siklusnya itu minimal 2 maksimum 3. Nah Ibu batasilah sendiri di tulisan itu. Kalau misalnya sampai 2 kenapa? Apakah misalnya itu membatasi diri ketika anak sudah 80% apa namanya tuh nilainya tuntas katakanlah, maka stop. Jadi ada batas. Jadi ada siklus Bu, siklus 1, siklus 2. Pak, aku sebelum siklus 1, siklus 2 ada prasiklus lebih bagus. Itulah Bu ciri-cirinya. Nah itu cirinya. Baru Ibu ulas-ulas di dalamnya ada apa namanya ketika itu secara cara membuat ketika yang baik dan benar, ada tuntunannya ya. Nah yang pertama dilihat oleh tim penilai ini bukan rasio ini, bukan rasio dulu. Yang pertama kaki dulu nak baca judul itu yo, nak baca isi dalam itu. Di pertama dilihat itu adalah adakah di PTK itu halaman pengesahan yang disahkan oleh kepala sekolah. Itu dulu. Oh, sebanyak 300 itu yang ditik itu dulu. Mana halaman pengesahannya? Itu dulu.
Jadi halaman pengesahan itu ditandatangani oleh kepala sekolah beserta dengan cap atau stempel. Gitu. Aduh, cetak masuk gitu kan. Nah, yang kedua, ini nggak kata dikit ini. Yang kedua dilihat itu adalah adakah surat keterangan kepala sekolah bahwa PTK itu sudah disimpan di perpustakaan. Ingat, surat keterangan kepala sekolah, bukan surat keterangan kepala perpus. Artinya kepala sekolah menerangkan, iya sudah disimpan dengan dulu ini tanggal sekian, tanda tangan kepala sekolah. Ditandatangan oleh kepala pustakaan lebih bagus. Kenapa Pak? Apa yang penting ada tanda tangan kepala sekolah. Ketiga, ada surat keterangan kepala sekolah bahwa PTK itu sudah diseminarkan. Kepala sekolah lagi kan, top kepala sekolah. Nah, 3 itu sudah ada, alhamdulillah. Tapi ada turunannya dari seminar itu. Tidak stop di situ kan, ada turunannya. Kalau ibu memang betul-betul seminar, kenapa tidak dilampirkan daftar hadir? Daftar hadir seminar itu minimal dihadiri oleh 15 orang dari 3 sekolah yang berbeda. Jadi kalau ibu guru SMA 17 mungkin ngajar SMA 17, mengajar guru SMA 6 yang dekat mengajar, ini kalau di sini. Pokoknya 3, jumlahnya 15. Sudah ada daftar hadir, turunan masih dari seminar, ada foto. Yo, gua percaya kan kalau ada ibu lagi menjelaskan ya, bukan video ya, foto, beda ya, foto. Berapa banyak Pak? Kalau paling tidak 3 atau 4 atau 2 aja lah. Foto ibu lagi memaparkan, karena ibu tuh ada interaksi tanya jawab, mungkin ada yang menyutangan foto, kan itu terekam tidak boleh di berita acara. Nah, itu saja ada fotonya. Nah, yang kurang cantik kami temukan, guru itu buat di komika, Pak. Bukti seminarnya ada, tapi fotonya backgroundnya sama, bajunya sama. Daftar hadirnya orang-orang yang beda-beda, jadi kurang cerdas. Aku bilang kurang cerdas. Jadi logikanya kalau kita ikut ketika sehari seminar, roka-roka lah. Tadi ngadap ke sini, kita lupa ke situ Bang. Itu ada roka lagi. Baju kok baju ini. Bawalah bajunya 3 setel ya kawan. Konsumsinya beda juga kotaknya. Oh gitu Pak ya. Itu apa namanya? Pokoknya cerdas-cerdas lah kalau hal yang seperti itu. Gimana orang nilainya itu percaya, ya. Banyak kok kita temukan begitu. Waduh, guru ini mungkinkah dia seminarnya itu 3 makalah sekaligus begitu ya? Ya, ada baiknya setel beda hari kan seminggu jedanya mau ya. Bosan belum nanti hari seminar. Ketahuan Bu, ketika itu dibuat tahun ajaran misalnya pakai ajaran baik tentang itu 1920. Tapi seminarnya sama Pak. Kelihatannya nih. Boleh atau boleh seminarnya terlambat, tapi kegiatan itu tidak jadi bagus lah. Nah, kalau di beberapa hal itu kata Walimo terpenuhi, maka secara sudah hampir bisa diterima. Tinggal melihat ini ketika pokoknya, nah dilihat dulu ada dari judul ikutnya, buka juga masalahnya nggak kesimpulan, banyaklah yang dilihat. Tapi kalau yang itu sudah terpenuhi, maka insya Allah ketika itu lolos. Lalu jumlah halaman, cari juga. Kalau lihat ketika halamannya cuma 15, mana kira-kira? Paling tidak, Bu, yang saya pahami, paling tidak 30 halaman. Beda ya? Nah, 30 halaman lah. Amalah 15, 10 halaman. Jangan. Lalu, ketika itu diupload ke aplikasi, maka uploadlah dari A sampai Z. Jangan upload surat keterangan itu saja, itu salah.
upload A sampai Z. Jangan ibu berpikir, nah ketika ini bakal diambil orang lain kan? Ya, upload. Itu Bu. Nanti lebih dalam dan detail itu ada sesi-sesinya ya. Oke, saya lanjut. Paham ini Bapak Ibu? Nah, silakan Pak. Dari kepala sekolah jangan dilupakan surat pernyataan SPTGM dari kepala sekolah bahwa benar itu guru kami, guru saya. Lalu ada daftarnya, formnya ada daftarnya. Ibu melampirkan pak terakhir, seperti ini ya, pak terakhir di belakang bersama dengan SK-nya. Pak dengan SK ini kawin kan? Yang terakhir itu, kawin itu maksudnya ini SK-nya, ini paknya, kawin kan ini satu. Inilah yang syarat kalau pengawas ini dan seterusnya. Lalu beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi ketika kita tempat pemain. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa seluruh dokumen harus dalam bentuk PDF. Jadi jangan kalau Ibu ribut, kalau kita mutu maka kebetulan untuk caranya dia dalam file bentuk PDF. Ya. Surat pengantar kepala sekolah, kalau ada tanda ini berarti wajib harus ada. SK pembagian tugas, nah ini Bapak Ibu penggede kepala Lapuya menghadapi dokumen Bapak Ibu begitu SK pembagian tugas, namun dia di mana? Kena tak santui Pak Iswan. Oh sila nak muda, mana namun Pak Iswan ini? Cuba kamu Ibu, aku disetubilu, aku dimintai gitu ya. Nyari itu pengalaman kalau di pusat sudah ini kepala ditandoi begitu di stabilo baru nanti di scan ya. Kasih tanda ya, bayangkanlah pemeriksa sebanyak itu jangan dipecahin namun terus SK pembagian SK pengawas penilai itu maksudnya juga ada Bu, SK pengawas penilai yang bisa jadi pundi-pundi akak kredit. Kalau sekarang istilahnya pengawas pas ya, pas semester 1, pas semester 2 atau PAT ya sekarangnya. Nah itu Bu, kalau dulu disebut dengan itu kenal dalam undang-undang mahamnya adalah SK pengawas sebagai pengawas ujian semester ganjil, SK pengawas ujian semester genap. Inilah yang dimaksud dengan ini. Jika ada berapa nilainya? 2% dari PKJ. Kalau Ibu golongan 4A, 2% dari 29,75. Nilai ada 2 SK dalam 1 tahun, 4%, 2 tambah 2, 4% dari 29,75. Lumayan. Okay. SK-nya, tanda Ibu itu sebagai apa? Yang dihargai kalau menurut permen itu pengawas. Kalau ke panitia, tidak apa-apa, panitia juga lah. Yang penting ada nama kita di SK. Tidak apa-apa. Tapi kalau nak cantik, di samping pengawas, di samping panitia, ngawaslah sekali. Ya. Yang penting ada nama kita kan ngawas. Karena tidak lihat kebanyakannya. Itu cara cantik. Bermain cantik. Lalu ini, SK terakhir, wajib diupload. Pangkat terakhir, pak terakhir, wajib diupload kawanannya. Pak tahunan, jika ada itu jika Bapak Ibu pernah buat. Kan bisa saja seperti Ibu Yuli tadi ya, Julia ya, dia terakhir naik pangkat 1 April 2020. Nah, misalnya dia Januari 2020, 2020 ini ada Pak, sudah pernah buat, sampaikan jika ada. Kalau ada KP, lalu SKP P2KP lampirkan 2 tahun terakhir. Nah kalau masalahnya sebelum Bapak Ibu bertanya, Pak SKP saya itu sering tidak sesuai dengan angka-angka yang diubah dan angka kredit yang dipak. Nah itu berarti SKP-nya harus dibedah, direvisi. Misalnya Ibu Yuli di Pak tahunan tadi itu ada tercantum nilai 4 dari unsur fikih. Di SKP-nya ada di tahun itu, maka bedah SKP-nya dibedah supaya dia
peristiwa juga. Oke, sesuai atau ini asinkron, ya sinkron, bahasanya sinkron. Lalu rekapitulasi, rekap itu yang PKG yang kom 1D itu atau yang terakhir itu yang berisi komponen itu. Yang terakhirnya saja Bapak Ibu, tidak usah yang instrumennya, tidak usah yang bunyi instrumen 1 sampai 14 itu. Yang terakhir rekapitulasi PKG. Nah ini, ya. Wajib 1 lembar. Inilah 1 lembar itu maksudnya hanya 1 lembar form itu, hanya 1 lembar. Wajib Bapak Ibu upload. Lalu anggota profesi BGRI, IG, dan yang lainnya. Amanat bunyi aturan itu bukan kartu, tetapi surat keputusan SK. Tapi kita rasanya selama jadi tapi GRI tidak pernah ada SK. Yang kita pegang hanya kartu. Maka kartu itulah Ibu foto, dilegalisir, lalu diupload. Kartu pegawai susah sebenarnya. Ya, tapi karena itu diminta berlanjut, kartu pegawai itu dikasih nilai. Kartu tidak ada nilai di angka kredit maksud saya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak upload apa-apa, tapi ada tapinya di aplikasi itu. Jika itu tidak diisi, maka kita tidak bisa next. Ada juga pengalaman lucu di aplikasi ini. Yang kita minta misalnya ijazah terakhir, yang dia buat upload itu buku Pak. Mungkin kita habis mending kalau sudah diisi tidak bisa lanjut, sini baik isikan baju. Adoan ketemu macam-macamnya. Ijazah. Nah, terkait dengan ijazah Bapak Ibu, ijazah S1 itu kan sudah dinilai 100 buktinya. Nah, itu bukan diminta lagi, ya dapat kok penuhi, diupload. Kalaupun tidak legalisir apa-apa, pokoknya upload. Kalau ada legalisir lebih baik. Nah, jika Bapak Ibu ada ijazah yang mau dihitung, ijazah S2, S3, nah silakan diupload beserta dengan ketentuan-ketentuannya. Maksudnya begini, jangan hanya mengupload ijazah. Kalau misalnya S2 linear, upload juga misalnya akreditasi perguruan tinggi itu, upload juga surat izinnya, izin itu Pak, izin kita sekolah itu, nah, itu turunannya. Jangan hanya upload ijazah. Kalau ijazah itu mau dihitung, dinilai. Kalau tidak, sudah hanya ijazah doang, gitu kan. Lalu publikasi ilmiah atau karya ilmiah yang tinggi itu jika ada. Jika ada upload, kalau tidak ada tidak apa-apa. Artinya Bapak Ibu tidak punya, gitu kan. Nah ini PD juga sama. Nah PD Bapak Ibu, ini Pak Iswan pengalaman maksudnya temuan ketika nilai. Kasihan aduh, tidak kasihan ini mana? Apalagi di masa tadi ini banyak sekali satu guru tuh bisa 30 sertifikat. Ya. Tapi jangan lupa baca di buku 4 itu. Diklat fungsional itu diakui apabila terbitannya dikeluarkan oleh 1. Kemendikbud. Ini kita kan. Kedua LP2KS. Ketiga LPP gitu ya. Yang keempatnya walaupun tidak tertulis untuk dinas kita dewek, dinas provinsi. Kalau misalnya produk provinsi, kalau 2017 ditandatangani oleh provinsi ya, tapi kalau 2017 ditandatangani kegiatan oleh dinas kabupaten, maka mohon maaf, bukan wilayahnya lagi. Kalau 2017 kan, mau Pak mampu melo kegiatan di kabupaten, melo lah, tidak apa-apa. Kita lihat dulu kan materinya, kira-kira mengembangkan diri atau tidak. Nah, yang ingin saya sampaikan, banyak teman-teman kita melo kegiatan tadi itu dikeluarkan oleh bukan yang disebutkan tadi, tapi dikeluarkan oleh BGRI misalnya. Walaupun itu ide organisasi kita yang banyak sekali melihat, benar ya? Boleh kegiatan dilaksanakan oleh IG di bunyi permen itu asal bekerja sama dengan Pemda garis miring pemerintah setempat. Ya berarti kalau Pemda turunannya ke dinas provinsi. Nah harus kalau di produk IG itu misalnya di provinsi Sumatera Selatan, maka kerjasama dengan provinsi. Maka wajib di sertifikat itu atau barcode-nya ada mungkin pada saat itu ya. Kalau misalnya ketua IG, nah itu mohon maaf itu tidak dihargai penuh. Misalnya 32 jam tidak dihargai 1.
kami hanya sepakati 0,1. Disetarakan ke seminar. Manaknya ini ada nilai itu. Dia sudah 0,1. Sebelum dia dapat 1. Ya, gitu. Jadi bukan tidak boleh mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh ini misalnya atau apa saja, silakan, asal memenuhi itu. Tapi investasi kita adalah untuk memperdalam ilmu atau membuka wawasan, tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan budi-budi untuk angka kredit. Kalau belum ngomong tidak boleh uang duit waktu salah. Namanya kembangkan wawasan, kembangkan diri kan dari mana saja, bukan. Tapi kalau ingin dijadikan budi-budi angka kredit dan unsur PD, maka itu yang tidak memenuhi. Terus dokumen lain jika dibutuhkan. Nah, apa? Misalnya harus kita lampirkan, tapi tidak ada tempatnya. Nah, maka masuklah di form itu. Ini kan ada ikonnya, ada tempat masuknya. Masukkan dokumen lain itu. Yang Bapak Ibu upload, bisa diuploadkan. Ini beberapa dokumen, lalu kita coba. Nah, ini sebenarnya tidak disampaikan, tidak apa-apa. Contoh surat pengantar misalnya, bisa dibahas ya, kita semua. Yang penting pengantar itu ditandatangani oleh kepala sekolah. SPDJN juga ditandatangani oleh kepala sekolah. Contohnya, nah ini Pak daftar. Jadi misalnya SMA Negeri 17 ada uang 20, maka uang 20 itu dimasukkan ke sini buat nama-namanya. Karena ini mau diantarkan oleh kepala sekolah ke dinas provinsi, ke sekretariatan tim penilai. 1 sampai 13 mungkin ada dah di kepala sekolah, ada contek. Lalu terakhir tanda tangan kepala sekolah, ini dikasih oleh dinas, ini dikasih sertifikat, menyatakan bahwa itu untuk karena ada juga pertanyaan. Dan di sini kejadiannya, aduh, gua kalau dulu itu naik pangkat tidak sepengetahuan kepala sekolah. Aduh kan, maka inilah form ini disediakan untuk menghilangkan seperti itu. Jadi kalau naik pangkat, maka kenaikan Bapak Ibu itu diketahui secara langsung, diketahui secara nyata oleh kepala sekolah. Ya. Ada kan ditanya. Nah, inilah formnya Pak. Ini contoh SK pangkat terakhir, terasa paham, tahu. Di sini kan ada TMT, angka kreditnya, ada jumlah duitnya dalam itu, ini paknya, ya. Bapak Ibu, kalau ada pak, Dinas Provinsi Sumatera Selatan tidak membuat pak di bawah tahun 2017, jadi 2016, tidak. Bukan wilayahnya provinsi lagi, itu wilayah kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, misalnya apa naik pangkat atau tingginya 2013 Pak, aku belum pernah buat Pak sampai sekarang, misal, maka Bapak Ibu dengan berat hati akan bilang kalau tidak lulus, provinsi mulai hitung start Januari 2017, maka 2014, 15, 16 belum hilang ini angka kredit Bapak Ibu. Supaya ada gimana Pak? Uruslah ke dinas kota. Minta hitung, minta terbitkan Pak. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, maksudnya tidak ada masalah. Karena terkait itu, karena kami oleh tim BKD dan BKD terutama BKD provinsi, kenapa dinas provinsi mengambil wewenang dinas kabupaten kota, maksudnya menerbitkan pak yang bukan wilayah hukumnya, nilai yang 2016, nilai yang ada pak yang peristiwa sebelumnya ada terjadi. Nah, maka disepakati kita tidak boleh menilainya karena itu wilayah kabupaten kota. Ini Dupang ini sudah tahu Bapak tuh sudah pernah paham belum dengan Dupang? Sudah mengenal formnya? Form Dupang, jangan buat form sendiri. Jadi Dupang itu ada form standar baku yang sudah disediakan oleh pemerintah atau lebih. Ya. Formnya seperti ini bentuknya. Nah, ketika Bapak Ibu menyantumkan masa penilaian jangan global. Misalnya Ibu Siti tadi lahir
terakhir 2019, 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2021. Jangan begitu. Itulah namanya gelondongan. Jadi kita membuatnya di sini setiap tahun, 1 tahun. Pak aman 10 tahun, 2 Pak. Pak aman 3 tahun, 3 Pak. 4 tahun, 4. Gitu ya. Jangan gelondongan. Kecuali yang baru mau mengusulkan dupak pertama kali. Yang pertama kali itu maksudnya yang diangkat tadi itu ya, gabung itu. Boleh itu. Gelondongan boleh. Baiknya dibuat per tahun ini ya, per tahun. Ini juga diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di dupang itu ada beberapa lampiran. Nah ini dupangnya ada beberapa halaman. Kemudian lampirannya 1, lampiran 2. Ini terkait tentang surat pernyataan kepala sekolah menyatakan bahwa ibu itu melaksanakan tugas. Nah, di sini ada kan? Ini terpotong, di sini ada tercantum angka kredit ibu itu hasil PKK-nya berapa. Kemudian ibu tugas keamanan relevan itu apa saja, wali kelas, pengawas penilai, misalnya pembina OSIS, wakil kepala sekolah. Tapi harus diingat bahwa tugas tambahan yang relevan itu tidak boleh lebih dari 2. Kalau ibu sudah sebagai wakil kepala sekolah, maka tinggal sikol lagi yang bisa dihitung. Mungkin ibu sebagai pembina OSIS misalnya 5%. Jadi maksimum 2. Itu kalau mau cerdasnya. Tapi kalau ibu mengusulkan silakan. Tapi dihitung oleh tim pasti 2. Dua kegiatan dari 12. Ada 12 itu ya. Terus di POM 3 ini terkait tentang PKB Bapak itu judul ketika ditulis di situ tahun berapa. Ada di tulisan bawahnya. Ini kita motong itu. Tulis judul ketikanya, ketika 1 judulnya upaya meningkatkan bla bla bla, dibuat tahun 2019. Misalnya, sudah. Kemudian ketika kedua, tulis juga kalau ada. Kalau ada makalah, tulis juga makalah. Ada modul, tulis juga modul di situ. Kalau banyak, semua Pak, itu kan bisa 2 gitu kan. Makalah itu tidak makalah. Makalah ada Pak, 2 Pak. Halamannya halaman? Ya kira-kira kalau secara ilmiahnya, kalau makalah itu karya tulis ilmiah saja mengamanatkan paling tidak sampai 25 halaman kayak gitu kan. Dan yang ngambil suara paham ya. Ya pokoknya itu Pak, memenuhi. Jangan punya makalah tidak lemah. Tidak lemahan namanya. Lampiran 4 ini terkait tentang tugas penunjang. Isinya adalah ibu pengawas penilai USP. USP itu kan bukan diun. Nilainya 0,08 per SK. Sebilu juga namanya dulu. Anggota PKRI lampirkan 0,75 1 tahun. Pak ada itu Pak, sekian rencana 20 tahun, 2 nilainya lampirkan juga di situ. Masuk di sini lah di POM ini. Pak aku ada misalnya piagam Pak, piagam prestasi di tingkat sekolah. Misalnya guru terrajin, terpopuler, tercantik. Apa lagi Pak? Pokoknya tur dikeluarkan lagi ke sekolah, bisa Pak? Kita hargai 1 nilainya, 1 per piagam. Bisa masuk di penunjang. Walaupun tidak banyak, jadilah nama masukkan di sini Pak, di POM 4. Maka dupang itu kalau saya sering lazim itu 4 lembar, ditambah POM ini 4 lembar jadi 8 lembar. Jadi satu set 8 lembar. 8 lembar halamannya untuk 1 tahun. Itu Bapak Ibu ya, jangan dipotong. Nah ini contoh yang induksi itu saya dibahas, kartu pegawai, pembagi tugas ini Bapak Ibu ya. Tidak ada kan di stobilunya. Namun kita disuruh nyari. Lemah kan yang modal ini bela. Kalau SK yang mana suruh nyari, nah itu gitu. Pokoknya bagaimana tim penilai itu ketika berhadapan dengan dokumen itu dia bisa terbaca. Oh ini namanya. Cepat.
Ini SKP, Bapak Ibu, SKP itu terdiri dari berapa lembar? Ya, yang lama. Inilah, beginilah bakal aku buka juga SKP di Bapak ya. Tapi belum launching. Per 6 bulan nanti SKP itu Bapak Ibu. Kalau menurut permen, bukan permen maaf, menurut silakan kalau mau dulu PP 30 2019 itu tentang SKP model baru, pengganti PP 46 2011 sampai 2000 berapa? Maka penilaian kinerja guru itu untuk Januari sampai Juni masih pola lama, untuk Juli sampai Desember pakai PP baru 6 bulan, jadi 1 tahun 2 kali. Untuk dibaca-baca tentang wawasan. Silakan tentang SKP. Nah, ini Bapak Ibu lampirkan, lampirkan, cocok dan cocok, pokoknya lampirkan. PKG, nah ini yang saya maksud instrumennya. Ada baiknya yang tidak usah, yang tidak usah, Ibu lampirkan yang rekap saja. Karena ketika tim kemarin ini saya baru masuk kan, itu tidak usah lah yang lampirkan yang instrumen itu 114 itu jumlahnya, cukup lampirkan rekap. Jadi hanya 1 lembar rekapnya saja. Kita pakai ini kan di SMA 17 kan, pakai ini. Terakhir perolehan lampirkan peralihan provinsi. Ini SK Japo, SK pertama. Kalau yang seperti Ibu Siti, kalau Ibu melampirkan SK ini dilampirkan silakan, tapi sebenarnya ini sekedar untuk menyatakan Ibu itu ada. Tapi kalau kita produk 2013 ke bawah ke atas, kalau bisa kalau dulu ke bawah ya, raso-rasonya ada ya. Kita ketika PNS otomatis ketika PNS itu keluar SK pengangkatan pertama kali, keluar part pertama. Ada. Iya, ada. Kalau itu lama, kalau yang seperti Bu Siti itu tadi dilihat dulu syaratnya terpenuhi atau tidak. Lalu ini Jagung naik ke pangkat. Nah ini alamatnya Bapak Ibu yang dahulu. Lagi ditutup, nanti diberitahu mungkin berubah. Ini lagi ditutup. Jadi Gigi atau Gigi itu Gigi bacanya. Gigi.gigi gitu kan, bank online. Yang ditutup itu yang jendela ini Bu, jendela apa namanya untuk input itu. Tapi informasi tetap dibuka, misalnya terkait apa-apa berita-berita banyak di sini ya, banyak. Tetap dibuka. Ini pertama kali siapkan berkas pak yang sudah di-scan dalam bentuk PDF tadi yang seluruh tadi. Lalu siapkan Google email, cetak email. Karena di situ diminta email, ketika dia minta email maka email itu adalah punya Bapak Ibu. Bagi salah kamar punya yang lain ya, kita tidak bisa bukanya, bisa masuk, tidak bisa buka. Lalu ini ketika di alamatnya, ya, maka ketika Ibu ngetik ini akan muncul seperti ini dia. Nah ini dia minta, bagiannya minta masukkan. Kalau dia minta email, masukkan email Bapak Ibu. Ya. Ingat baik-baik emailnya tapi jangan ini email untuk kopi, misalnya boleh lain kan? Ini email untuk buka lapak, untuk Tokopedia. Jadi gunakanlah, silakan apa-apa sejak bersamaan, tapi ingatkan, oh email di waktu ini dipakai. Jangan lupa. Nah keluar seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Pertama dia minta apa namanya dia? Itu udah buat yang warna merah wajib diisi. Pertama minta NPSN sekolah 10 berapa 1060 bla bla bla, masukkan NPSN sekolah kita. Lalu di sini dia minta jenjang SMA, SMK, SLB, pengawas, tinggal ini ya. Ini baru data. Terus kabupaten kita kota kan, isi Palembang juga. Nama sekolah SMA. Ibu nuliskan UPT, tidak apa-apa. Nak nuliskan nama sekolah lama juga tidak apa-apa, masih masuk ya. Terus, nah ini SK pembagi tugas tempat mengupload tadi. Tapi terlebih dulu SK pembagian tugas itu Bapak Ibu sebilu namanya, diberi tanda. Silakan, nah, sebilu silakan. Pokoknya beri tanda yang jabatan Bapak Ibu. Oke. Di SK pembagian tugas yang akan dinilai ada beberapa Bu. Pertama Ibu
itu dilihat ngajarnya berapa jam. Karena kalau ngajar kurang dari 24 jam, itu indikasi nilainya tidak penuh. Paham tidak yang dimaksud dengan tidak penuh? Jadi beban kerja Bapak Ibu itu bisa dinilai penuh apabila minimal 24, maksimum 40. 41 baru bonus, baru lebih. Tapi kalau dia kurang dari 24, maka rumusnya lain. Misalnya 3C, baik 20,25, maka kalau ngajar 20 jam, tentu 20 dibagi 24 kali 20,25 jam, 22,5. Berkurang kan? Nah, itu dilihat. Tapi mudah-mudahan kita pakai dia, terbuka semua pakai dia, bahkan lebih mungkin ya. Nah, jadi dilihat pertama beban kerja. Lalu yang kedua di SK itu Bapak Ibu sekitar ingatkan yang akan dilihat itu adalah tugas tambahan yang relevan. Apakah Ibu balik kelas? Kalau balik kelas 5% tambahan. Lalu apakah Ibu itu sebagai wakil kepala sekolah? Dilihat dari situ. Apakah Bapak Ibu pembina OSIS eskul itu? Kalau ada, ya. Kalau guru piket tidak dinilai angka kreditnya. Tidak kasih undi angka kredit untuk guru piket. Ya. Yang ada wali kelas, maka dibaca di SK itu. Tidak pernah terbaca kalau Bapak Ibu hendak melampirkan SK di SK itu tidak ditandai wali kelas. 5% itu, 5% dari 20 itu lumayan, 1 koma ya. Pak, izin Pak, kalau koordinator lab gitu Pak, koordinator lab dan koordinator BK itu ada koordinator lab, koordinator BK, oke. Ada tidak nilainya koordinator? Nah, baik. Yang tugas tambahan yang relevan itu ada 13 kalau tidak salah. Yang nomor 13 itu guru SD yang terakhir itu. Jadi disebut adalah 12. Antara lain nomor satunya adalah jabatan sebagai kepala sekolah. Nomor 2 wakaf, nomor 3 kepala lab. Nah, kepala lab itu kan ada lab fisika, lab kimia. Kalau di SMA kan lab bahasa, lab komputer yang sesuai dengan permen yang ada. Kalau kepala lab yang lain, kepala lab musola bisa, tak itu. Misalnya ada jabatan. Nah itu jabatannya sebagai nanya saja Pak. tidak misalnya. Koordinator BK misalnya. Kepala Koordinator BK. koordinator BK. Rasa-rasanya ada, udah kan di situ. Angka kredit koordinator BK. Tidak masuk juga. Itu begini Bu. Ada tugas tambahan yang relevan itu yang 12 itu mengurangi jam beban kerja, ada yang tidak. Kalau yang sifatnya mengurangi beban kerja, maka dari 5% sampai 50% itu Pak. Kalau wakil kelas sekolah 50 kan, 50-50 nya. Kepala sekolah kalau permen lama 2575 gitu ya. Kalau yang tidak mengurangi ada juga 5 dan 2 kemungkinannya. Nah yang koordinator probika saya belum pernah terbaca. Izin Pak ya, karena kita tuh ada di grup SGBK ada juga pertanyaan. Nah sekarang ini ada perubahan yang 35 itu ya Pak, mengenai siswa layanan BK. Kan ya. kalau dulu itu 150, ya. sekarang kan diganti minimal 5 kelas. Nah itu kira-kira yang terbaru. Yang terbarunya apa? Untuk sementara kita masih gunakan yang lama Bu. Jadi guru BK itu saya bilang apa namanya agak istimewa lah karena di sekolah. Kalau guru diwajibkan ngajarnya 24 sampai 40 itu ekivalen dengan penuh itu tadi ya kan. Kalau guru BK itu kalau kepala sekolah kalau tidak salah 60 kemarin ya. 60 orang. Bukan berbasis kelas dia, 60 kepala sekolah. Kalau guru itu berapa ya? 120 ya yang lama? Iya, jadi dia tidak berbasis kelas Bu, berbasis jumlah kepala. Ya, tapi di yang 35 itu makanya agak rancu teman-teman. Bu kita pakai yang mana? Karena di permen 35 ya. itu kelas 5 kelas minimal itu. Tapi hitungannya sama. Hitungannya begini Bu, bisa saja dia berbasis kelas. Satu kelas itu 36. Ya, jadi kalau 36 kali 5 150-an ya. Nah, boleh. Jadi bisa berbasis kelas. Tapi takutnya begini Pak, kalau berbasis kelas
Kan menurut aturan itu kelas itu boleh minimum 20 orang, itu bisa satu kelas. Kan 20 kali 5, 100, tidak masuk perhitungan. Jadi lebih baik kita berpedoman kepada jumlah kepala 150. Entah 6 kelas, entah 7 kelas. Jadi bisa, saya takutnya jawabnya boleh tuh kelas, kan bahas isi 20. Karena ada di teman di SMA 5 itu nggak bisa sertifikasi gara-gara cuma 4 kelas. Hanya 500 atau 300 lembar itu kita upload jadi satu tempat. Maka saya menyarankan dengan tim ada baiknya buat ketika 1, ketika 2, ketika 3. Jadi kami nilainya agak fokus. Oh kita buka dulu ketika 1 mungkin 100 halaman, ketika 2 sudah 100 jam. Sudah saya syaratkan kalau ini seperti itu. Jadi mohon dimaklumkan saja karena ini baru pertama kali. Ya, baru pertama kali launching. Ini pun Bapak Ibu saya yakin yang ahli-ahli IT ini kan baru berbasis Google Form. Ini belum programmer bukan. Gratisan ini, gratisan. Kalau ini kalau barang gratisan. Kalau banyak kawan, di hacker kawan yang ini berasa dibawa ya. Nah, tapi kalau ada kepentingan ini kan aman-aman saja sementara ini. Itu Bapak Ibu ya. Inilah seputar tentang Pak pemain beserta dengan ya buku-buku yang lainnya. Ya, saya yakin dan percaya apa yang sudah saya sampaikan ini belumlah dapat membuka wawasan Bapak Ibu secara luas. Kalau nak mau memuaskan jauh ya, karena saya bukan alat pemuas Pak ya. Nah, tetapi paling tidak yang pertama dapat poin saya di sini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Jadi kita kalau ketemu di mana bisa dibersapa ya. Kemudian bisa juga WA. Kalau Bapak Ibu perlu misalnya kontak dengan saya ya silakan ya. Kalau ingin dicatat silakan saya disebutkan. Jadi nomor saya itu 0812 7871 7195. Itulah nomor saya satu-satunya, WA-nya disitulah. Pokoknya lengkap, pakai lengkap. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau misalnya sharing, berbagi atau mau ada sedikit bercerita tentang beberapa hal yang